Baik teman-teman sekalian, satu waktu ada satu orang lagi jalan musafir dari satu kota ke kota lain. Orang ini jalan pakai kuda teman-teman sekalian, sampai dia kehabisan bekal. Dia lihat di padang pasir yang luas ada satu kemah di situ. Kemah ini teman-teman sekalian, dia turun, dia masuk, dia bilang, saya lihat pemandangan yang sangat memilukan. Kemah itu kosong, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan ada satu orang terbaring dengan punggungnya, kedua tangannya putus, kedua kakinya putus, kedua matanya buta. Orang ini cuma tergeletak. Lalu saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian saya datang mendekati dia, dan saya lalu berkata pada dia, siapa anda ini? Dan apa ceritanya anda ada di padang pasir ini? Kata dia, saya salah satu hamba Allah, kata orang yang sedang lumpuh dan matanya buta. Lalu ditanya kembali, kamu siapa? Dia bilang, saya musafir, sedang kebetulan lewat, butuh minuman dan makanan, kehabisan. Kata orang ini, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyempurnakan nikmatnya pada saya. Ini orang lumpuh yang bilang ini, tangannya putus, kakinya putus, matanya buta. Kata orang yang datang ini bilang, wahai Tuhan, apa yang membuat anda bersyukur kepada Allah? Apa yang anda syukurin? Nikmat apa yang sedang ada? Kemahnya kosong, gak ada orang, gak ada makanan, gak ada, lumpuh semua. Maka dia bilang, diamlah wahai anak muda, kamu tidak tahu kalau sebenarnya nikmat Allah sangat besar pada saya. Saya bisa mengucapin kalimat saja sudah menutupi semua kekurangan saya ini. Sebuah nikmat yang tidak terhingga. Alhamdulillah atas segala hal. Orang ini bilang, saya kagum dengan orang ini. Lalu saya bilang sama dia, baiklah, ada yang bisa saya bantu? Kata orang yang pendatang ini. Dia bilang, ada anak saya laki-laki satu-satunya, selalu nemanin saya di sini. Dia merawat saya, dia memberikan minum, dia memberikan makan. Sekarang sudah 3 hari nggak balik-balik. Coba kamu cari di sekitar kemah ini, siapa tahu ada. Dan memang perlu kamu tahu, di padang pasir ini yang hidup cuma saya sama anak saya, nggak ada orang lain. Jadi kalau ada orang kamu lihat itu berarti anak saya. Kata dia, baiklah. Dia bilang, saya keluar. Nggak jauh dari kemah itu ada jenazah manusia yang lagi dikerumuni oleh singa. Lalu saya bilang, pasti ini anaknya, tapi sudah mati, lagi dicabit-cabitin dagingnya oleh singa. Lalu saya kembali, saya bingung gimana caranya menjelaskan kepada orang ini. Dia sendiri susah, hidupnya di padang pasir sendirian, lumpuh, dan anaknya dimakan singa. Lalu saya pun datang, lalu saya mengatakan, wahai saudaraku, kata orang ini, pendatang bilang sama orang yang lumpuh ini, wahai saudaraku, apakah anda mengetahui kisah Nabi Ayub? Kata orang itu, tentu saja. Apakah bisa anda ceritakan kepada saya sedikit tentang dia? Kata orang itu, Ayub alaihissalam, orang yang tidak bisa dinilai kesabarannya, orang yang dicoba sama Allah 20 tahun dengan penyakit, 20 tahun dengan mati semua anaknya 12 laki-laki, 20 tahun dengan penyakit kusta sehingga ditinggal oleh kaumnya, hartanya semuanya habis, 20 tahun miskin. Kata orang ini, yang anda ucapkan benar, dan saya berharap anda bisa menjadi bagian kecil dari Ayub, karena anak anda, Ayub kan 12 orang laki-lakinya mati, anda satu anak laki-laki anda ini sudah mati dimakan singa. Kata dia, saya mungkin berpikir orang ini akan menangis. Dia senyum, lalu dia mengatakan, Alhamdulillah yang telah membuat anak saya mendahului saya ke surga. Kata orang itu, kata yang pendatang ini, kok bisa anda bilang begitu? Dia bilang, anak saya ini sangat bakti dengan saya. Menurut pemahaman agama yang jelas, yang saya yakini, kalau anak soleh, dia sholat, dia jaga ibadahnya sama Allah, bakti dengan orang tuanya, masuk surga. Anak saya begitu, saya yakin dia akan masuk surga. Kata orang pendatang ini, tiba-tiba saja orang yang lumpuh ini bilang, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, meninggal dunia. Mati nih si lumpuh nih. Orang ini bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kehabisan bekal, kehabisan makanan, temu lagi orang seperti ini dan mati. Apa yang harus saya lakukan nih? Dia bilang, saya keluar dari kemah, nyari informasi, ada siapa nih yang bisa saya minta tolong. Dia bilang, gak lama kemudian lewat 4 orang naik kuda dari kejauhan dengan hikmah Allah. Ini orang sambil berdoa, ya Allah utuslah kepada kami orang yang bisa membantu.
Ternyata teman-teman sekalian, lewatlah 4 orang naik kuda, dia bilang. Penampilannya kayak orang-orang kerajaan, rapi, kudanya rapi gitu, dengan kecepatan tinggi. Saya pun teriak dari jauh, hai fulan, berhentilah. Ternyata dengan hikmah Allah mereka dengar saya. Mereka pun datang, lalu mereka bilang, ada apa dengan kamu? Kenapa kau minta tolong? Ada sesuatu? Dia bilang, dalam kemah ini ada orang tua meninggal, kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, matanya buta, anaknya pun dimakan oleh singa. Kata mereka 4 orang ini, apa kamu bilang? Orang buta, orang lumpuh, mana dia? 4 orang ini seakan-akan memang tahu gitu, kenal. Turun dari kudanya, kata dia ada dalam kemah, saya sudah tutup dengan kain, meninggal. Maka pada saat dibuka wajahnya, 4 orang ini teman-teman mencium-ciumi jenazahnya orang lumpuh ini, sambil menangis. Orang ini tambah tidak mengerti, kenapa kalian nangis? Siapa orang ini? Gitu. Kata 4 orang itu, kau nggak kenal siapa orang ini? Dia bilang tidak. Ini Abu Kilab al-Jurumi, ini sahabat Nabi, satu-satunya sahabat Nabi masih hidup sekarang, ini orangnya. Dia sudah lama kami cari karena disuruh oleh raja untuk jadi hakim. Dia larikan diri karena tidak mau jadi hakim. Dia sampai tinggal di padang pasir. Dan ini orangnya, ini orang terkenal dengan kesolehannya, doanya mustajab. Maka anak muda ini pun menangis sambil mengatakan, Alhamdulillah yang telah mempertemukan saya dengan orang soleh ini, sehingga saya bisa melihat salah satu sahabat Nabi SAW, dan akhirnya saya bisa belajar dari dia. Tapi pelajaran kita teman-teman, bagaimana Abu Kilab dengan kenal Tuhannya, tahu kalau cobaan dunia hanya di dunia. Kalau ada orang lahir di muka bumi teman-teman, sebagai orang beriman harus yakin ini ya. Lahir, matanya buta, tangannya dua-dua putus, kakinya dua-dua putus pun, lumpuh total, lahir di muka bumi. Ini hanya sifatnya duniawi. Pada saat dibangkitkan hari kiamat nanti, karena jasadnya akan dimakan oleh tanah, dibangkitkan hari kiamat, nggak ada lumpuh, nggak ada cacat, fisik baru. Kata Nabi SAW, semua manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Laki-lakinya seperti poster Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Dan semua perempuan seperti ibunya Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Nggak ada lagi pendek-pendek, nggak ada lagi orang yang cacat, semuanya sembuh. Dan subhanallah, sebagian dokter mengadakan penelitian juga, kalau ada orang kena kanker, kena tumor, penyakit yang parah, begitu meninggal, jenazahnya itu pernah dicek, diperiksa, hilang penyakit itu. Jadi hanya sifatnya duniawi, di jasadnya itu sudah tidak ada penyakit itu, hilang bersama dengan ruhnya keluar. Jadi teman-teman, orang beriman tahu, yang membuat Abu Kilab bisa sabar, dia tahu ini dunia, sabarin aja. Yang penting beriman, nanti di akhirat dikasih semuanya, aman. Bagaimana manfaatnya orang yang kenal Tuhannya?